Halo bosku, welcome back my YouTube channel. Dimana di video kali ini saya akan mereview hasil prediksi saya kemarin malam, dan saya akan juga memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, yang dimana di hasil review kemarin malam di prediksi kita di Europa League, dimana Frankfurt berhadapan dengan West Ham, dimana dia menang kembali dengan skor tipis yaitu 1-0, dan di handicap kita benar. Oke, walaupun di over under kita salah. Oke, saya kira di sini West Ham akan memberikan perlawanan dengan mencetak 1 gol, ataupun bisa saja dia Frankfurt bisa saja menang dengan skor yang dimana bisa jadi 2-1 untuk perlawanan. Ternyata West Ham sama sekali tidak bisa mencetak gol sama sekali, dan di sini dia kalah dengan skor tipis yaitu 1-0. Dan saya lanjutkan ke RB Leipzig berhadapan dengan Rangers. Sangat mengejutkan, RB Leipzig kalah kembali bosku. Dia kalah di kandang Rangers dengan skor 3-1, dan di sini saya mengambil Rangers dengan handicap kita benar dan over kita benar. Oke. Ternyata Rangers sangat kuat di kandangnya bosku. Terbukti dia menang dengan skor 3-1. Oke, saya mengira di sini akan terjadi skor 3-2 untuk pertandingan kemarin malam. Ternyata di sini Rangers hanya bisa RB Leipzig hanya bisa mencetak 1 gol saja bosku, dan Rangers langsung melaju ke final. Oke. Saya lanjutkan ke Serie A Italia, di mana ada Salernitana berhadapan dengan Venezia. Oke, Venezia yang mana mendapatkan 1 buah kartu merah dan ditambah memiliki sesi yang kurang bagus, dan saya di sini mengambil Salernitana handicap 1/4. Di sini kita benar, dan over 2/4 juga kita benar. Salernitana menang dengan skor tipis yaitu 2-1 untuk kemenangan Salernitana. Oke, di sini kita kembali win. Dan Liga Konferensi Eropa yang dimana AS Roma bertemu dengan Leicester, dan di sini kita benar untuk mengambil under. Oke, AS Roma pun di sini saya mengambil leg-legan juga benar. Oke, AS Roma menang tipis dengan skor akhir 1-0 menghadapi Leicester. Di sini kita benar. Oke, sangat kembali statistik di kandangnya terbukti dia cukup kuat. Oke, dan saya lanjutkan ke Marseille berhadapan dengan Feyenoord, yang dimana di sini kedua tim tidak ada mencetak satupun gol dan kedua tim bermain imbang. Oke, di handicap saya mengambil under. Di handicap masih saya mengambil leg on dengan mengambil Marseille. Di sini kita draw. Oke, dan di under di sini over under kita mengambil under 3,5. Oke, di sini juga kita benar. Oke, dan Feyenoord berhasil melenggang ke final. Oke, dan di bill mix parlay kita saya ucapkan selamat karena kita dua bill kita sah. Oke, yang dimana di bill pertama Rangers over masuk, Salernitana handicap 1/4 masuk, AS Roma juga under 2/3/4 kita masuk. Oke, di sini kita kembali win. Oke, dan di bill kedua kita hanya gagal 1 di Frankfurt, yang dimana saya mengira akan terjadi over, tapi di sini tidak ada over, hanya 1 gol yang dimenangkan oleh Frankfurt, dan kita gagal di bill kedua kita. Oke, dan di bill ketiga kita yang dimana 5 tim kita beruntun, maksud saya 5 tim kita benar semua. Frankfurt menahan setengah masuk, Roma kita masuk, Salernitana juga kita masuk, ini ke 1/4. Marseille mengambil under juga kita masuk, dan Rangers saya mengambil menahan 3/4 juga kita masuk. Oke, di sini kita kembali win. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya, dan saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 6-7 Mei. Oke, dimana di Serie A saya akan memberikan prediksi pertama saya adalah Inter berhadapan dengan Empoli. Memang dari peringkat kita terlihat Empoli saat ini berada di peringkat ke-14, tapi kita tahu Empoli di awal-awal musim dia sangat baik, terbukti dia bisa mengalahkan tim-tim raksasa. Tapi saat ini Empoli memiliki statistik yang menurun. Terbukti dalam 5 laga terakhirnya dia 3 kali mengalami kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali hasil seri. Berbeda dengan Inter yang dimana dia sangat mengebut untuk bisa meraih Scudetto keduanya. Dan di sini statistik 5 laga terakhir Inter hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 4 kali meraih kemenangan. Oke. Dan untuk 5 laga terakhir kedua tim ini memang Inter masih mendominasi dengan 4 kali meraih kemenangan menghadapi Empoli, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan kesimpulan saya tentu mengambil Inter bosku. Walaupun begitu besar handicap yang diberikan, saya lebih yakin untuk mengambil Inter dengan handicap 2, atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di under 4/4. Oke, ini kesimpulan saya. Dan kenapa saya mengambil itu, alasan saya jika kita perhatikan Empoli di rekor tandangnya
dia tidak pernah menang, terbukti 4 kali mengalami kekalahan dengan 1 kali hasil seri. Dengan statistik yang kurang bagus di Inter, yang dimana dia di kandang dia cukup bermain bagus. Karena saya mengambil handicap 2, di sini saya lihat dari statistik kandangnya Inter ini selalu bisa mencetak di atas 2 gol. Oke. Maka dari itu saya berani mengambil handicap 2 dan under 4/4. Oke, saya lanjutkan ke Genoa berhadapan dengan Juventus, yang dimana jika kita perhatikan dari statistik, Genoa ini bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam. Ditambah beberapa pemain Juventus seperti Chessia, Locatelli masih diragukan untuk tampil. Dan memang statistik Genoa dalam 5 laga terakhir ini memang kurang bagus. Terbukti hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dengan 4 kali meraih kekalahan. Berbeda dengan Inter yang dimana performanya cukup baik. 5 laga terakhirnya dia 4 kali meraih kemenangan dengan 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan dimana di kandang Genoa ini cukup baik. Oke, memang 5 laga terakhirnya kurang bagus, tapi di 5 laga terakhir kandangnya dia bisa hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 2 kali seri dengan 2 kali mendapatkan kemenangan. Tapi tidak kalah lagi dengan Juventus, rekor tandangnya 5 kali menyapu bersih dengan kemenangan. Oke, sama-sama memiliki statistik yang cukup bagus, tapi saya lebih yakin untuk mengambil Juventus. Alasan saya, jika kita perhatikan, memang saat bertemu Genoa ini Juventus tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhirnya. 4 kali meraih kemenangan di tandang ataupun kandangnya, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Di sini saya mengambil Juventus dengan mengambil lek-lekan. Atau jika teman-teman bosku ragu, silakan saya sarankan untuk bermain di over 2. Oke. Saya lanjutkan ke Bundesliga Jerman, yang dimana ada Bochum, dimana di sini berhadapan dengan Arminia Bielefeld. Di Bundesliga Jerman ini, jika kita perhatikan, Armenia memang saat ini berada di peringkat 17 dan Bochum berada di peringkat ke-12. Tim kasta kedua yang baru promosi yaitu Bochum ini memiliki statistik yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke, berbeda dengan Armenia, yang dimana Armenia ini dalam 5 laga terakhirnya sangat minim dengan kemenangan. 2 kali seri dengan 3 kali meraih kemenangan. Berbeda dengan Bochum, yang dimana dia mengalami 2 kali kekalahan di 5 laga terakhirnya, 2 kali mendapatkan kemenangan dengan 1 kali hasil seri. Dan 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini memang Armenia selalu bisa memenangkan laga 3 kali dan 2 kali berakhir dengan hasil seri tanpa Bochum bisa mengalahkan Armenia. Oke. Dan untuk saat ini performa Armenia ini sangatlah menurun bosku. Terbukti di rekor tandangnya dia 5 kali mengalami kekalahan dengan tanpa mendapatkan kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Oke, dan Bochum di kandang bisa dikatakan hampir sama dengan 5 laga terakhirnya, yang dimana dia mengalami 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali hasil seri. Di hal di sini saya lebih memilih Bochum. Saya mengambil Bochum dengan mengambil lek-lekan. Atau jika teman-teman bosku ragu, silakan bermain di under 3. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Bochum berhadapan dengan Armenia, yang dimana saya memilih kesimpulan mengambil Bochum dengan lek-lekan atau under 3. Oke. Dan saya lanjutkan ke prediksi saya di La Liga Spanyol. Ada Levante berhadapan dengan Real Sociedad. Oke. Memiliki beberapa pemain yang dimana bisa dikatakan masih diragukan tampil. Kedua tim ini banyak beberapa timnya yang masih diragukan tampil. Dan dari 5 laga terakhir pun Real Sociedad dan Levante ini memang tidak berbeda jauh statistiknya. Terbukti Levante 2 kali mendapatkan kemenangan dengan 2 kali hasil kekalahan dan 1 kali hasil seri. Dan Real Sociedad pun mendapatkan 2 kali kemenangan juga dengan 2 kali hasil seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Oke, tapi dari peringkat memang kita tahu Levante saat ini terpelosok di papan bawah, yaitu dasar klasemen di peringkat ke-20. Dan Levante yang dimana jika kita perhatikan saat ini memiliki bermain di kandangnya, dia memiliki statistik yang bisa dikatakan hampir sama dengan 5 laga terakhirnya. Dia mengalami 2 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Berbeda dengan Real Sociedad. Real Sociedad ini hanya 1 kali kalah di rekor tandangnya dengan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Oke, dan di mana 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini memang masih sama-sama saling mengalahkan. Terbukti Levante 2 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Real Sociedad, dan Real Sociedad pun bisa mengalahkan Levante 2 kali juga.
Tapi untuk laga nanti malam saya lebih mengambil Real Sociedad. Di sini saya mengambil kesimpulan untuk mengambil Real Sociedad dengan menahan 1/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di over 2/4. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Levante berhadapan dengan Real Sociedad. Dan saya akan memberikan prediksi saya yang terakhir, di mana di Ligue 1 Prancis ada Lille berhadapan dengan Monaco. Oke. Big match laga nanti malam ini, di mana ada Lille berhadapan dengan Monaco. Tapi jika kita perhatikan di 5 laga terakhir Lille ini kurang bagus. Terbukti dia 3 kali mengalami kekalahan dengan 1 kali hasil seri, 1 kali mendapatkan kemenangan. Oke, sangatlah menurun performa Lille saat ini bosku. Berbeda dengan Monaco yang dimana 5 kali mendapatkan kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Dan jika kita perhatikan Monaco dan Lille ini saling mengalahkan. Terbukti Lille sempat 2 kali mendapatkan kemenangan atas Monaco, dan Monaco hanya 1 kali bisa mengalahkan Lille, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Oke. Dan jika kita perhatikan statistik tandang Monaco bisa cukup dikatakan bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali hasil seri. Dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam ini, di mana di sini saya mengambil Monaco tentunya bosku. Walaupun Lille bermain di kandang, saya kurang yakin karena statistiknya yang sangat masih kurang baik untuk di minggu-minggu ini. Maka dari itu saya lebih mengambil Monaco dengan mengambil handicap 1/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di over 2,5. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga Lille berhadapan dengan Monaco. Silakan dikoreksi kembali prediksi saya ini bosku jika teman-teman dan bosku semua ragu dengan prediksi saya. Saya akan memberikan build mix parlay yang dimana di build pertama ada Bochum under 3, Monaco handicap 1/4, Juventus saya mengambil leg-legan. Dan di build kedua ada Real Sociedad menahan 1/4, Inter handicap 2, Juventus over 2, dan Bochum saya mengambil leg-legan. Dan yang dimana di build ketiga saya lebih mengambil bermain over under untuk di build ketiga ini, yang dimana di Inter 4 under 4/4, Juventus leg-legan, dan Bochum under 3, Monaco over 2,5, dan yang terakhir ada Real Sociedad over 2/4. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bos.